Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam Zoom meeting hari ini. Mari kita mulai acara kita ya, dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Karena kita semua di sini terdiri dari bermacam denominasi gereja dan juga berbagai suku. Tapi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kita walaupun tempat kita berbeda-beda, ya jauh-jauh, tapi kita bisa berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita? Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kasih-Nya seperti sungai. Dia akan terus mengalir di waktu susah maupun di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu siang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu siang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, karena kasih-Nya seperti sungai yang terus mengalir di hati kita pada waktu susah maupun pada waktu senang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku
Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi sebelum nanti Pak Dirikson doa pembukaan. Mari kita menyanyikan lagu yang satu ini. Sebentar. Ya, setiap hari kita merasakan kasih setia Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia Tuhan yang kita rasakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Ya, saya persilakan Pak Dirkson untuk doa pembukaan. Langsung dilanjutkan dengan kesaksian, ya. Pak Dirkson. Pak, aku keluar ya, Pak. Oh iya, boleh dia. Soalnya lagi mau kebaktian. Oke. Pak Hendra Winata boleh buka dalam doa, Pak Hendra Winata. Kenapa? Enggak, Pak Hendra. Ya, Pak Hendra bisa doa. Ya, terima kasih Bu Lydia. Mau kebakti. Ya, Pak Hendra. Ya, Tuhan berkati. Bapa kami berkata dalam surga, terima kasih pada sore hari ini Engkau berkati ibadah kami dari awal tangan hingga akhirnya. Ya, semua menyerahkan ke dalam tangan-Mu, segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Tuhan yang bekerja atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan yang mau kesaksian. Saya mau kesaksian sedikit ya. Hari ini kita orang semua keluarga berdoa nih untuk besok mantu saya dari anak cowok saya mau dioperasi sesar ya untuk menyambut kelahiran cucu saya yang keempat. Ya. Saya juga lihat di Facebook itu istrinya Pak Peri kalau nggak salah masih di rumah sakit ya Pak Peri. Besok pagi operasi batu empedu. Oh iya. Emang harus dioperasi itu Pak Peri? Iya, dia mau coba dengan laparoskopi dulu. Kalau nggak berhasil, harus operasi. Soalnya anak saya juga ada batu empedu, cuman nggak dioperasi akhirnya. Iya, ada beberapa cara. Dia akan pakai cara yang tidak harus bedah dulu. Tapi kadang cara itu tidak berhasil, tergantung besar kecilnya batu. Yang punya istri saya batunya lumayan besar katanya. Iya ya, itu ya makanya besok pagi harus standby di sana. Ya kita doakan ya Pak Peri ya. Terima kasih. Saya juga minta doa dukungan teman-teman ya. Saling mendoakan Pak. Ya besok operasi juga cucu saya nih yang mau lahir. Luar biasa, kabar sukacita itu. Jam 7 pagi ya. Karena sudah pas cukup bulannya ya. Mantap. Saya nggak mau ini lihat kayak pengalaman anak saya yang dua itu ya, yang perempuan ya. Ketika melahirkan itu susah. Terus akhirnya anaknya divakum. Kepalanya jadi peang ya. Ya betul. Terus maaf kata ya, jadi masuk ICU jadinya. Ya, itu biayanya jadi bengkak ya. Tadinya operasi kalau operasi sesar 40 juta selesai, beres. Ini sampai bisa 60 juta itu, nggak sesar. Ya. Nah ini kan jadi kita pengalaman ya. Aduh, lebih baik udah sesar aja deh. Kita pilih tanggal. Tadinya saya pengen tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan 8. Tapi takutnya nanti kalau tanggal 8 bareng saya nanti. Iya. Takutnya kalau pas tanggal 8 nanti tanggal 6 atau tanggal 7 malam-malam mau lahiran itu yang pusing juga ya. Ya udahlah tanggal 5 aja. Udah. Nanti tanggal 5 lahir pagi, tanggal 8 hari Senin sudah pulang ke rumah. Gitu maksudnya ya. Minta dukungan doa ya teman-teman. Ya, saling mendoakan Pak. Ya, kita juga doakan istrinya Pak Peri karena saya lihat di Facebooknya ya. Waduh, ini keluarganya Pak Peri ini selalu
Opname bolak-balik ke rumah sakit ini ya, Pak Beri kemarin. Terus anaknya juga ya, Pak Beri ya kemarin ya. Ya kemarin itunya apa? Ada seperti polip. Nah, iya itu membengkak kelenjarnya dioperasi. Ya, kita harus berdoa nih ya, kenceng nih ya. Ya betul. Apa ya? Ini sampai merinding nih bulu kuduk saya nih. Siapa sih yang mau dioperasi ya? Saya rasa nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Jujur saya nggak mau tuh. Ya. Ujian iman, Pak. Amin ya. Ketika saya pelayanan makin banyak, ujian makin banyak. Nah itu ya, ketika saya juga waktu kena stroke ya, 2016 ya. Aduh, puji Tuhan cuma mulut doang mencong. Kalau mati sebelah, waduh. Amsyong dah udah ya. Seperti Pak Hendra juga, puji Tuhan Pak Hendra masih bisa sekalipun jalan ya, masih pincang. Bersyukur aja deh sama Tuhan ya. Ini lagi di Bandung nih, Pak Hendra. Oh ya. Takutnya kalau kita ketika duduk di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain, itu yang pusing tuh ya. Saya melihat pengalaman saya juga, mama saya itu ya, jadi lupa minum obat darah tinggi ketika dia masuk rumah sakit, akhirnya stroke dan nggak bisa ngomong lagi, terus duduknya di kursi roda sampai akhir hayatnya 3,5 tahun ya. Itu sangat menyusahkan ya, kasihan juga ngelihatnya ya. Sekalipun sehat, tadinya makan juga lewat selang ya, aduh kita sampai nangis ya, sampai kita berdoa terus, akhirnya puji Tuhan bisa makan, tapi makannya semua itu di jus, di blender ya. Aduh Tuhan, saya bilang makanya kita kalau, maaf kata ya, bukan saya nasihatin nih, kalau kita bisa jaga kesehatan, jaga dari sekarang. Bener, saya udah mau 60 nih, tahun depan saya 60 ya. Saya harus rajin olahraga kecil, sekalipun jalan kaki, juga harus makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, itu yang penting ya. Vitamin juga ini ya. Jadi saya selalu jaga stamina Pak Ferry ya. Saya nggak mau naik berat badan, turun saya mau, naik saya nggak mau. Itu saya punya prinsip itu ya. Makanya setiap kali saya timbang badan tiap pagi, kalau naik saya langsung puasa besok, makannya 2 kali aja. Gitu aja ya teman-teman ya. Bantu doa ya nanti ya, besok ya pagi sudah dioperasi biar cucunya lahir sehat selamat ya. Juga Pak Peri juga kita berdoa ya. Besok jam berapa Pak Peri dioperasi? Jam 7:30 operasi. Pagi juga ya? Pagi juga ya. Rumah sakit mana Pak Peri? Di Melinda 2 Bandung. Kita doakan ya nanti ya. Itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Bu Grace, kesaksian Bu Grace. Ya Pak Indra. Saya lanjut juga, boleh. Saya juga waktu itu kena serangan stroke, mati separuh, belah kiri, ada puji Tuhan sembuh dalam hitungan bulan, 3 bulan. Amin. Udah boleh pulang. Dan itu saya nggak pernah makan obat, kambuh lagi kena stroke 2 kali. Nah, sekarang ngomongnya agak pelok, saudara. Ya puji Tuhan. Terima kasih umur panjang buat saya. Saya dapat berjalan dengan baik. Amin. Saya ya walaupun makan dijaga, tetap aja saudara. Saya jaga makan, berenang tiap hari, donor darah juga 3 bulan sekali, masih kena juga. Dokter yang periksa bingung, dia nanya saya, makannya jorok kali Bapak. Saya bilang makan jaga dok. Puasa juga, dan donor darah 3 bulan sekali, berenang tiap hari, masih kena juga. Ya itu memang udah kehendak Tuhan. Ya, sampai saat ini, saya nggak pernah mengeluh. Saya berharap sama Tuhan aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, yang sabar Pak Indra ya. Amin. Tetap kita andalkan Tuhan, itu aja ya. Segala sesuatu kan saya percaya kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, ya kita tetap berdoa bersyukur sama Tuhan ya. Karena saya melihat banyak teman-teman kita bahkan yang kena stroke langsung nggak tertolong, itu yang repot ya. Kita bersyukur jalan 6 tahun nih ya. Makanya kalau saya sudah sembuh, saya punya prinsip, saya harus jaga nih dari sedini mungkin. Saya udah nggak makan daging sapi, dulu saya paling suka bakso. Nggak makan daging itu jarang. Soto juga saya paling suka daging ya. Sekarang saya udah nggak berani lagi makannya.
Kita makannya yang sehat-sehat aja deh, makan ikan, makan ayam itu aja. Ya, doyan sayur, doyan jus. Setiap hari saya minum jus loh. Jusnya itu nggak pakai gula dan nggak enak. Apa itu ketimun sama kacang panjang, tomat sama wortel itu setiap hari. Ya. Itu Komingguan. Ya. Kalau bisa jangan makan jus timun banyak-banyak. Bisa Ya. lemes. Diselingin. Loading ya selalu ya. Pepaya juga harus kita makan juga yang untuk pencernaan kita supaya tetap normal ya, karena kita kalau udah uzur itu ada aja itu ya, ada aja yang lain-lain gitu ya. Saya berdoa terus ya biar semua anggota RM itu sehat semua ya, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Silakan ada yang mau kesaksian lagi, mungkin Bu Lia ya, Bes, Bu Grace, Bu Adeline. Kalau tidak ada, kita masuk sebuah lagu untuk masuk kebenaran firman Tuhan. Nanti yang doa siapa ingat ya, doain Pak Peri itu istrinya. Namanya siapa Pak Peri, istrinya? Marcella. Marcella. Oke. Nanti kalau ada yang lupa saya doain nanti langsung ya. Shalom Pak Pendeta Komingguan. Ya, silakan Bu Nili. Saya mau kesaksian pujian aja Pak. Ya, judulnya Pakai Aku Tuhan. Been connected. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan semangat. Pakai aku Tuhan. Di sisanya kehidupan yang Tuhan Yesus berikan, pakai aku Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, luar biasa Bu Adeline. Udah boleh masuk firman aja langsung. Apa Pak Joni mau satu lagu lagi? Pak Joni? Ya. Saya akan nyanyikan satu lagu lagi. Pak Ferry, sebentar ya. Mari kita resapi lagu ini sebagai doa kita. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, mengurapi kita semua untuk mendengarkan sabdanya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Download video meditasi. Ya, silakan hambanya. Silakan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini, waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul, Engkau hadir. Dan saat ini Engkau telah hadir, Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu memperingatkan kami, Tuhan, akan pentingnya hidup dalam firman-Mu, agar kami tidak meniru bangsa Israel yang juga Engkau binasakan di padang gurun, Tuhan, ketika mereka tidak taat, Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah benih firman-Mu, agar benih firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Siapkan hati kami, Tuhan, agar kami punya hati yang taat pada firman. Berkati juga hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa, Tuhan. Kiranya semua pikiran perkataan hamba adalah hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Oke, shalom semua. Terima kasih Pak Pemingguan untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mengambil tema jangan tiru bangsa Israel. Kenapa? Karena beberapa waktu ini saya dipertemukan dengan best friends sejak SMA. Nah, gitu. Jadi udah lama sekali nggak ketemu gitu. Dan ternyata dia cerita hidupnya gagal 2 kali pernikahan. Sekarang berusaha meyakinkan saya pada teologi hyper grace. Nah, ceritanya dia lagi nyaman di teologi itu sekarang gitu. Nah, dia berusaha untuk ngajak saya gitu kan. Nah, sejak akhirnya kita banyak ngobrol belakangan ini, banyak saling sharing firman. Dan ternyata ketika saya bawakan saya kan bilang, bro, kita nih
Jangan sampai seperti bangsa pilihan, bangsa Israel dibinasakan tuh bro. Terus dia bilang lah, itu kan perjanjian lama Pak, katanya. Itu kan hukum Taurat. Kita kan yang lain, katanya gitu. Akhirnya saya ajak dia diskusi di 1 Korintus 10 ini. Nah, saya ambil ayat 11, di situ ditulis adalah semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Waktu itu saya bilang sama teman saya, setuju nggak nih? Kita lagi memasuki zaman akhir. Oh ya, setuju katanya. Oke. Nah, berarti peringatan ini adalah untuk kita. Nah, setuju ya? Saya bilang gitu. Oh ya, setuju. Nah, akhirnya mulailah kami membahas. Nah, ketika dia bilang orang yang percaya dan sudah dibaptis pasti selamat, bro. Katanya begitu. Nah, saya bilang, oke. Kita ini berbeda. Nah, sekarang saya mau kasih lihat persamaannya menurut Paulus. Nah, kita lihat, kita tuh dikatakan Paulus sama-sama dibaptis. Dengan bangsa Israel juga harus dibaptis. Ayatnya di ayat 2, di 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, itu adalah lambang baptisan. Ketika mereka, Allah menyertai dia dengan tiang api dan tiang awan, lalu menyeberang Laut Merah, itu juga dianggapnya baptisan. Nah, lalu sama-sama menikmati makanan minuman rohani. Sama dengan kita, yaitu di ayat 3 dan 4. Nah, di sana ditulis bahwa mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, saya juga bilang sama teman saya, kenapa ditulis Kristus? Itu kan perjanjian lama. Nah, Kristus itu kan sudah ada dari zaman sebelum Abraham, saya bilang gitu. Makanya di sini ditulis ada Kristus di situ. Nah, karena firman, Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, dia adalah firman. Mereka makan firman yang sama. Perintah Tuhan, 10 perintah Allah itu adalah firman. Tetapi, nah di sini kita lihat bahwa di ayat 5 ditulis bahwa tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Dan karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kita tahu bahwa yang masuk tanah Kanaan itu hanya Kaleb, Yosua. Sisanya yang dari itu ya angkatan pertama keluar dari Mesir. Nah, pria-prianya meninggal semua. Termasuk Musa juga nggak masuk gitu ya. Yang masuk itu yang perempuan, anak-anak, dan yang lahir di jalan gitu. Di perjalanan di padang gurun. Nah, ini yang masuk. Nah, oleh sebab itu, makanya saya bilang sama teman saya bahwa kalau Paulus aja membandingkan kita dengan Israel yang sama-sama dibaptis, sama-sama makan makanan rohani, tapi sebagian besar mereka dimusnahkan. Nah, apa bedanya dengan kita? Nah, teman saya bilang, wah ini saya harus cari tahu nih, katanya. Ke pengajar saya nih, saya belum pernah mendapat yang ini, katanya. Nah, saya bilang, bro, jangan pikir kita dibaptis pasti selamat. Karena bangsa Israel juga pikirnya demikian. Mereka juga pikir dia adalah keturunan perjanjian. Nah, bahwa leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub pasti selamat. Ternyata enggak, saya bilang gitu. Nah, di Alkitab di 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, ini juga saya katakan pada teman saya, dan untuk menjadi bahan pertimbangan baginya. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus memeriksa diri kita. Apa aja sih yang bisa membuat kita binasa seperti bangsa Israel walaupun sudah dibaptis, sudah makan makanan rohani? Nah, ada beberapa yang mau saya fokuskan. Yang pertama adalah tentang percaya tapi tanpa ketaatan pada Kristus. Yohanes 3:36 mengatakan, barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, makanya kata percaya harus kita
terjemahkan dengan ketaatan. Kalau kita tidak taat, maka berarti kita belum percaya. Karena orang yang percaya pasti taat. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah tentang beriman tanpa perbuatan yang sesuai imannya. Atau orang munafik. Kalau di di Perjanjian Baru ada perintah Yesus tentang hati-hati dengan ragi orang Farisi. Nah, gitu. Jadi itu tentang munafik, mengajarkan tapi tidak melakukan. Perbuatannya beda. Tapi saya suka ayat Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 24. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya dua, harus ada iman dan harus ada perbuatan. Ini juga saya tanyakan pada teman saya yang sekarang suka pada Joseph Prince. Nah, akhirnya dia juga bingung untuk menjelaskannya bagaimana. Dia bilang kasih waktu untuk bisa berdiskusi kembali. Saya bilang saya pasti tunggu karena menyayangi teman saya. Dia teman baik saya, benar-benar teman baik. Dulu sama-sama kita masih sontoloyo, sama-sama melakukan dosa bareng gitu ceritanya. Nah, ketika dia bertobat gitu kan, saya juga bertobat, tapi sayangnya dia tidak mengalami pernikahan yang baik. Dan karena pernikahannya itu dia jadinya mau ikut teologi yang lebih gampang. Nah, karena masih ada karakter dia yang belum bisa diubah ceritanya begitu. Nah, oleh sebab itu, maka sering dalam Alkitab, bahkan Yesus mengatakan di Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Banyak orang mengajarkan kasih, tetapi masih suka membenci. Imannya pada Allah yang kasih, perbuatannya beda. Nah, gitu ya. Nah, tetapi masih banyak yang berasa membenci itu mah hal yang biasa. Karena kan di hukum Taurat juga kalau gigi ganti gigi, nah, gitu ya. Nah, jadi banyak orang tidak percaya bahwa dengan membenci kita bisa loh ditolak Tuhan. Banyak orang tidak percaya itu. Tapi saya selalu percaya apa yang kata firman. Nah, bahkan kalau kita baca di Yesaya 1 ayat 13, di situ ditulis gini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru, Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini diulang lagi di Perjanjian Baru. Di mana di Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Maka kalau kita seperti ini tadi sempat disebut tentang pertemuan-pertemuan. Nah, sama kayak sekarang kita mengadakan pertemuan. Dan dalam pertemuan kita mempersembahkan pada Tuhan. Tetapi ketika masih ada kebencian, masih ada hal-hal yang belum berdamai, itu Tuhan tidak mau terima. Tuhan tidak bisa mendengarkan apa yang kita persembahkan. Yesaya bilang itu kejijikan katanya. Nah, di Yesaya 1 itu, di ayat 15-16-nya dia bilang gini, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari mataku. Berhentilah berbuat jahat. Perbuatan jahat itu salah satunya membunuh manusia. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau kita datang dalam satu ibadah dan kita berasa, ya yang penting saya nyanyinya bagus, saya pakai sound systemnya bagus, gedung saya mewah,
Atau saya berdoanya sambil nangis-nangis atau sambil berlutut, apapun itu. Kalau di dosen saya di BBCO malah dia bilang, jangan sampai pikir kalau loncat-loncat itu akan lebih menerima hadirat Tuhan. Pocong pun pintar loncat katanya gitu. Nah, jadi saya pikir ada benarnya. Jadi bukan hal-hal yang jasmani. Bukan hal-hal yang kita tampilkan. Tetapi tentang bagaimana keadaan hati kita ketika datang di hadapan Tuhan. Dan itu membuat kita bisa loh dibinasakan seperti bangsa Israel. Yang sama-sama sudah makan firman yang sama, dibaptis juga. Nah makanya kita hari-hari ini, Paulus mengingatkan kita, 1 Korintus 10 itu sangat jelas. Mau kita lihat terjemahan yang manapun sama artinya. Artinya tidak ada yang bisa lolos kalau iman dan perbuatannya tidak sama. Maka kita hanya akan menjadi sama seperti bangsa Israel yang dibinasakan. Ada lagi hal yang lain yang membuat saya kemarin pelayanan ke Wangon dan di sana ada satu gereja yang kata hamba Tuhannya sudah 4-5 tahun tuh punya penunggunya. Jadi banyak hamba Tuhan ke sana ngusir nggak bisa tuh gereja ada hantunya gitu. Jadi lucu gitu. Nah ketika tim kita nginap di sana pas waktu itu pendeta Elsa kebagian melayani di sana, dia ditempatkan di kamar yang paling angker, yang pasti setiap malam diganggu. Nah kalau di ruang gerejanya kalau malam hari keyboardnya bisa bunyi sendiri. Nah gitu. Terus di kamar mandinya pasti air ngalir. Walaupun ditutup nanti ngalir lagi. Nah, kalau di kamar itu khusus pasti diketokin. Pasti diketokin. Nah, gitu. Nah, akhirnya diberesin sama pendeta Elsa di sana. Dan ternyata memang yang kurang berkenan itu justru penghuninya. Nah, manusianya yang tinggal di sana yang tidak berkenan. Yang ada sesuatu yang belum dibereskan. Nah, makanya jangan kita pikir, oh gereja itu tidak mungkin setan bisa datang. Bisa. Orang bahkan kalau cerita Ayub, ya kan setan datang ke tempat Tuhan, nah, ngobrol lagi gitu ya. Nah, gitu. Jadi bukan masalah fisik atau tampilan kita yang bisa membuat setan takut, tetapi adalah masalah hati. Tuhan juga sama. Tuhan juga melihat masalah hati. Apakah hati kita berkenan enggak? Nah, kita juga kadang ada orang yang bisa menjadi seperti bangsa Israel ditolak Tuhan. Yang seperti kalau di Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang bilang bukan berseru-seru pada Tuhan bisa masuk surga tapi yang melakukan, bahkan bukan yang melakukan mujizat atau bernubuat mengusir setan, tetapi yang melakukan katanya. Kalau tidak Tuhan tidak kenal. Nah, ada satu tipe yang suka tobat kumat itu juga nggak dikenal Tuhan. Nah, ini ada ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22. Sebab jika mereka oleh pengalaman mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhir keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali lagi ke muntahan dan babi mandi kembali ke kubangannya. Ini orang-orang yang suka tobat kumat. Bahkan ada lagi ayat yang lebih tegas yang mengatakan kalau kita dengan sengaja. Nah, saya ngomong sama teman saya bilang, bro, kalaupun kamu mengikuti teologi yang lain, jangan sampai karena teologi itu membuat kamu jadi berani melakukan dosa. Sudah tahu dosa, sengaja melakukan. Nah, ini ada ayatnya, bro, di Ibrani 10, ayat 26 dan 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Harus hati-hati. Jangan dengan sengaja. Ini adalah tentang orang yang keras hati, yang suka tobat kumat dan terus-menerus melakukan dosa. Walaupun sudah tahu kebenaran. Nah, bangsa Israel melakukannya. Banyak hal. Kalau kita baca dari ayat 6 sampai ayat 10, ayat 10, itu adalah yang mereka lakukan. Ada menyembah berhala, ada perzinahan, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, dan lain-lain. Itu hal-hal yang biasa juga kita zaman sekarang lakukan.
Dan mereka pada waktu itu langsung mati. Puji Tuhan, kita di zaman kasih karunia tidak langsung dimusnahkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap akan mintakan pertanggungjawaban pada nanti hari penghakiman. Makanya rumah Tuhan dulu yang akan dihakimi. Akan ada penghakimannya. Selalu ada. Jangan anggap tidak ada. Nah, makanya saya selalu mengingatkan pada teman-teman saya bahwa kasih karunia itu bukan artinya license to sin atau izin untuk melakukan dosa. Enggak. Justru kita atas kemurahan Tuhan kita diberikan tambahan waktu untuk bisa bertobat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika bilang hidup dalam kasih karunia Tuhan, tetapi masih juga suka jadi orang, misalnya orang penakut misalnya. Itu juga tidak diterima di sorga. Kita bisa baca itu di Wahyu 21 ayat 8. Di situ ada orang-orang yang hidupnya di luar kerajaan langit bumi baru. Dan mengalami kematian kedua, yaitu orang-orang penakut, tulisnya gitu. Yang orang-orang sedikit takut, khawatir dan takut itu menjauhkan damai sejahtera. Sedangkan orang-orang yang punya kerajaan Allah, dia ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi nggak mungkin orang yang punya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, orang hidupnya penakut. Itu kenapa, ya seperti Pak Komingwan bilang, belakangan ini saya sering ditimpa tentang sakit penyakit. Nah gitu ya. Tapi hidup kami, walaupun ada ujian iman seperti ini, kami nggak pernah takut dan khawatir. Saya tetap melayani, istri saya tetap mendukung dalam doa, tetap bilang udah pelayanan aja. Nggak masalah kok. Kita percaya semua dalam kedaulatan Tuhan. Nah gitu. Kalau Tuhan menghendaki, maka Roma 8:28 terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Nah, saya selalu percaya itu. Saya selalu tanamkan itu dalam keluarga saya. Saya bilang tahun ini kita ujiannya kayaknya di bidang penyakit. Nah, gitu. Tapi kita selalu harus percaya bahwa ujungnya kebaikan. Kita lalui aja. Kalau bersama Tuhan nggak usah takut. Kalau yang takut berarti nggak ada Tuhan di dalamnya. Nah, itu simple. Makanya saya juga senang punya komunitas seperti di Family Ministry ini. Yang semuanya ngalamin tentang iman, ngalamin bagaimana punya Tuhan di dalam hidupnya. Orang Israel enggak, karena enggak ngalamin ada Tuhan. Sudah makan makanan rohani ya, tapi enggak menyadari ada Tuhan. Tuhan yang selalu ngikut mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka enggak percaya tuh ada. Nah, kita bagaimana? Pastikan kita jangan tiru bangsa Israel. Kita yang katanya sudah memiliki Tuhan hidup dalam kita dan kitalah bait Allah. Tetapi kita masih khawatir, masih takut, masih susah mengampuni. Hati-hati, bisa ngalamin apa yang dialami oleh bangsa Israel. Belakangan ini saya banyak terima kasus-kasus kebencian. Yang sampai sudah di rumah sakit, harus cuci darah, masih ngeyel, nggak mau mengampuni. Saya bingung. Tapi minta hamba Tuhan doakan. Nah, itu saya pusing. Ya kan? Pastor datang dong, jauh-jauh saya harus ke Tangerang, doakan dia karena kenal baik, itu udah lama kenalnya. Tapi saya bilang, mau nggak sih mengampuni? Kalau nggak percuma saya doain kamu, doa saya terhalang. Nah gitu, kamu harus mengampuni dulu, baru persembahan doa ini tidak terjadi seperti di Yesaya tadi. Walaupun berkali-kali berdoa, Tuhan memalingkan muka. Bahkan Tuhan bilang itu kejijikan bagi saya. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi. Pastikan kita lakukan apa yang menjadi iman kita. Kita perbuat sesuai iman kita. Mengajarkan kasih, kita lakukan kasih. Minta ampun sama Tuhan, kita mengampuni. Matius 6:14-15 nggak ngampunin, maka tidak diampuni Tuhan. Simple. Firman yang sangat simple. Tetapi melakukan yang nggak semua orang melakukan. Saya di gereja, saya selalu ingatkan jemaat saya. Jangan sampai kalian masuk ke tempat saya, tetapi keluarnya tidak di kerajaan sorga. Keluarnya di tempat yang lain. Saya akan merasa sangat berdosa. Lebih baik saya keras, lebih baik saya pahit di depan, tetapi kalian ujungnya manis.
Saya tidak akan membawakan banyak angin sorga. Saya justru banyakkan khotbahnya hal-hal yang keras. Saya jarang mengkhotbahkan hal-hal yang lunak, apalagi tentang berkat, karena saya percaya orang yang hidup dalam firman, berkat yang mencari dia. Jadi nggak usah dicari-cari. Nah, gitu ya. Kami hidup berdasarkan itu. Sampai sekarang masih terbukti. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Firman-Nya selalu ya dan amin. Nah, bagaimana dengan kita? Pastikan kita ini benar-benar Israel yang baru. Israel yang sunat hati. Bukan Israel yang sunat jasmani yang tidak ada gunanya. Yang hanya memperhatikan aturan-aturan jasmani. Kita harus memperhatikan rohani kita. Selama Tuhan ada dalam kita, apapun, bahkan kita harus punya iman. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak membantu saya, tidak menolong saya saat ini, maka aku tidak akan menyembah Allah lain. Bisa nggak kita begitu? Dalam kesesakan kita, dalam ujian-ujian kita. Bangsa Israel bersungut-sungut. Ya kan? Kenapa dia dia bersungut-sungut? Karena mereka nggak dapat makanan katanya. Makan daging katanya, kalau di Mesir bisa makan daging. Tuhan kasih. Coba. Walaupun harus bersungut-sungut dulu. Tuhan tuh panjang sabar sekali. Siapa kita berani bersungut dengan Tuhan? Siapa kita? Nah, itu yang kadang saya selalu ingatkan juga pada jemaat, jangan bersungut. Selalu bersyukur. Apa yang kamu miliki itu dari Tuhan. Syukuri. Bisa bangun tidur aja udah luar biasa. Banyak sekali orang yang tidak bisa bangun dengan baik hari-hari ini. Nah, makanya mari kita miliki hati, iman yang melebihi bangsa Israel yang dibinasakan. Tetapi kita miliki iman dan hati seperti Yosua dan Kaleb itu. Yang akhirnya berhasil sampai di akhir perjalanan kita. Kita sekarang baru dapat jaminannya. Jaminan keselamatan. Nyampe di ujung akhirnya yang sempurna, keselamatan yang sempurna, tergantung kita. Nah, ada satu jemaat saya bilang, coba kamu deskripsikan bagaimana pendapatmu tentang keselamatan yang sudah diberikan sekarang. Kamu analoginya gimana? Saya suka analoginya. Dia bilang kayak gini, Pak. Kayak kita beli motor katanya, sekarang baru terima STNK-nya. BPKB-nya nanti katanya. Kalau lunas cicilannya katanya gitu. Kalau nggak lunas cicilannya, maka nggak dapat BPKB-nya katanya gitu. Nah, jadi saya ketawa. Saya bilang, wah kamu hebat juga menganalogikan keselamatan. Baru dapat jaminannya toh sekarang, yaitu Roh Kudus itu jaminannya. Tetapi pastikan kita finishing well. Harus bertanding sampai akhir. Nah, jangan sampai seperti bangsa Israel. Bertandingnya nggak menang dia. Mati di padang gurun. Ya, oleh sebab itu, mari saudaraku. Hari ini kita diingatkan untuk selalu hidup dalam iman yang benar. Jangan sampai kita disesatkan. Seperti teman saya lagi dalam penyesatan. Saya akan berusaha untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Dan juga jangan sampai apa yang kita imani tidak kita lakukan. Itu juga fatal akibatnya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, agar tidak meniru bangsa Israel yang bebal dan keras hati, Tuhan. Kami mau agar hati kami Engkau bajak, Engkau bentuk, Tuhan. Agar menjadi hati yang lembut dan taat, Tuhan. Pada setiap firman, sehingga iman kami sesuai dengan perbuatan kami. Dan kami berkenan di hadapan-Mu. Jangan sampai kami binasa di tengah jalan, Tuhan. Karena kami ingin bisa mencapai garis akhir, Tuhan. Finishing well, Tuhan. Agar entar Engkau memberikan kami mahkota kehidupan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Agustinus Perry ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita lihat bangsa Israel yang tertengkuk ya, 40 tahun ya, mengembara ya. Itu kalau kita lihat, kita kalau mau ke Bogor terus lewatnya harus lewat Surabaya, bukan lewat tol. Itu repot ya, apa nyampainya ya. Apalagi saya selalu pegang di 1 Petrus 4 ayat 1.
yang mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jujur ya, nggak ada manusia yang kebal dosa, nggak ada. Sekalipun hamba Tuhan yang hebat, yang sudah khotbahnya, waduh, sepertinya rasanya di awan-awan ya. Tapi maaf kata ya, pasti akan bisa jatuh. Kita melihat banyak ya, bukan kita menghakimi ya, jatuh ke berbagai hal duniawi ya. Nah itu prinsipnya dia nggak takut akan Tuhan ya. Yang dipikirin harta duniawi ya. Karena Yakobus 4 ayat 4 tuh, jika kita membangun bait Allah ini dengan harta duniawi, itu sama juga kita membangun tembok perpisahan kita dengan Tuhan. Manusia terkadang nggak menyadari itu. Ya, bahkan di 1 Petrus 4 ayat 2-nya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Banyak manusia ini maunya kehendak kita, bukan kehendak Allah. Nggak mau diatur, jujur nih, nggak mau diatur. Maunya ngatur Tuhan. Ya Tuhan, saya mau begini nih. Tolong dong dibuat berhasil, tolong dong dibuat beruntung. Nah ini. Tetapi maaf kata yang masih sikut sana, sikut sini. Nah ini yang repot. Orang bilang Kristennya Kristen tisani, tipu sana, tipu sini. Ini repot ini. Ya, bagaimana kita bisa mau diberkati Tuhan? Ya, hal yang kecil aja kita nggak bisa taat, apalagi yang hal yang besar gitu loh. Ya, tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, saya percaya semuanya ini harus dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana-bejana yang disenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, sampai hari ini kita harus introspeksi diri, apakah perkenanan Tuhan itu masih ada di dalam setiap kehidupan kita? Ya, kalau masih ada, saya percaya Tuhan berkati. Tuhan itu nggak pernah ngulur-ngulur waktu, dan tangannya itu pun tidak kurang panjang, dan telinganya pun dia tidak akan tutup, dia akan tetap sendengkan telinganya. Bagi yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saya selalu pegang tuh Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Ya, kita harus menyadari itu. Bait tubuh kita ini adalah bait tubuhnya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, apalagi Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Kita harus ingat itu firman, tanam itu. Oh Tuhan, saya melakukan hal yang salah, ampuni aku Tuhan. Langsung respect kepada itu. Sehingga kita memiliki, maaf kata ya, alarm. Gitu. Alarm yang selalu berbunyi. Anakku, sadarlah engkau, bertobatlah. Nah ini ya, saya selalu mau dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk itu. Masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Karena Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Dia sudah persiapkan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Agustinus Ferry, luar biasa ya. Kita akan doakan ya untuk istrinya Marcella ya yang besok mau dioperasi. Juga doakan nanti besok mantu saya juga mau dioperasi ya, menyambut cucu saya yang keempat ya, supaya sehat, supaya selamat ya. Silakan Pak Nikolas sebuah lagu, Pak Nikolas. Setelah itu doa syafaat. Nah ini besok kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Tairas ya. Jangan sampai kita lewatin nih. Ajak teman-teman kalau bisa, maaf kata ya, sampai 100 orang yang hadir ya. Karena maaf kata nih, jujur undangnya sulit banget ya. Karena sibuk sekali nih hambanya ya. Keliling terus keluar kota ya.
Kita akan mendengar kesaksiannya Ibu Ana Taira besok. Jangan terlewatkan ya teman-teman. Silakan Pak Olas, sebelum nanti doa syafaat. Terima kasih kepada Ibu Tuhan Grace berkati juga yang telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Maka berapapun yang hadir di sini adalah semua anugerah daripada Tuhan. Demikian juga hari-hari saat ini, ketika demi hal yang kita lewati penuh dengan pimpinan Tuhan, saya tidak percaya. Roma ayat 31 menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tentu jawabnya tidak ada. Hal ini membuat kita menjadi kuat di dalam iman dan kita bertumbuh dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah pembela kita. Maka saya percaya hasil operasi apapun yang terjadi, baik kepada istri Pendeta Ferry dan juga anaknya Pak Gembala, semua akan berjalan lancar atas anugerah tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela mengapa serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Ya Ibu Grace, doa syafaat Ibu Grace. Ya, kita satu dalam doa. Inilah kami pada sore hari ini, Bapak, keluarga besar Family Ministry. Kami sungguh bersyukur, Bapak, Engkau masih mengizinkan kami boleh datang, duduk, dia menerima firman-Mu. Sungguh Engkau begitu manis buat kami. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa, kami percaya firman-Mu pada sore hari ini menegur setiap kami agar kami tidak hidup menurut kehendak kami sendiri. Tetapi ketika kami percaya kepadamu, kami melakukan segala kehendak-Mu agar apa yang kami kerjakan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, Bapa. Mampukan kami, Tuhan, untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga,
kuat kuasa roh-Mu yang akan memampukan kami. Tidak duduk diam mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa di dalam surga, Kau sediakan makanan bagi kami pada sore hari ini. Makanan bagi roh kami, agar kami semua benar-benar Tuhan menerima keselamatan itu sampai akhir hidup kami. Kami boleh tetap setia seperti Tuhan Yesus setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Ferry yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan Yesus bagi kami pada sore hari ini. Bapa, Engkau mengenal hamba-Mu karena Engkau yang memilih dia. Boleh menjadi saluran berkat bagi kami, bahkan bagi banyak-banyak jiwa lain. Sehingga menerima Engkau Tuhan, percaya kepadamu. Dan kami boleh mendapatkan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi dia Tuhan. Setiap saat dengan urapan yang baru. Tambahkan hikmatnya dalam setiap pelayanannya Tuhan. Agar apa yang keluar dari mulutnya adalah firman yang menyelamatkan, Injil yang menyelamatkan, dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Berkati Tuhan pelayanan dari Bapak Ferry ini, dimanapun Tuhan utus dia. Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, sehingga dia benar-benar Tuhan berperang, dan boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berkati Tuhan Pak Ferry di tengah-tengah keluarganya juga. Tuhan, di mana istrinya, Ibu Marcella yang akan menghadapi operasi atau apapun Tuhan yang saat ini dihadapi. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang untuk memberkati Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang menghadapi tantangan atau apapun. Kami tetap percaya, kami akan tetap tenang. Karena Tuhan Yesus menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus sertai istri dari Pak Ferry ini Tuhan, dalam menghadapi operasi atau apapun Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi, dan semua akan menjadi berkat Tuhan bagi keluarga, khususnya Pak Ferry Tuhan. Kami serahkan anak-anaknya semua Tuhan, kerjaan dari Pak Ferry, Tuhan percaya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan melihat, baik bagi keluarga maupun dalam pelayanan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau yang memilih Pak Ferry, Kau bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, yang menjadi, oh Tuhan, koordinator bagi kami. Tuhan Yesus berkati juga Pak Komingguan, tambahkan senantiasa Tuhan kesabaran, hikmat dalam dia memelihara persekutuan kami ini, keluarga besar family ministry ini Tuhan. Tuhan Yesus tambahkan juga urapan baginya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi nasihat bagi kami, agar kami lebih bertumbuh lagi, lebih haus lapar akan firman-Mu, untuk bersekutu bersama di family ministry ini. Tuhan berkati Pak Pendeta Komingguan di tengah-tengah keluarganya, anaknya yang juga menghadapi operasi. Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap alat-alat operasi, tangan-tangan dokter yang mengerjakan. Baik bagi keluarga Pak Ferry, Pak Pendeta Komingguan, Tuhan berkati. Tuhan, semua Tuhan yang mereka hadapi Tuhan. Alat-alat operasi Tuhan sterilkan semua itu dengan darah Yesus. Kuasai setiap ruangan operasi Tuhan. Dan dokter yang merawat semua Tuhan, Engkau juga yang memegang tangan mereka dan memberikan mereka Tuhan hikmat untuk dokter ini bekerja dengan baik, sempurna, dan mereka semua pulang dengan berkat ke tengah-tengah keluarga, baik keluarga Pak Ferry maupun keluarga Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus, mereka akan pulang dengan berkat yang melimpah. Tuhan, kami serahkan keluarga Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Istrinya juga Tuhan sudah pulihkan.
kami sangat percaya Tuhan, istri dari Pak Pendeta Komingguan boleh menjadi tiang doa kembali tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami serahkan juga Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bangga mempunyai Bapa yang memelihara kehidupan dari Pak Hendra. Dia boleh beristirahat dari jerih payahnya Tuhan. Setelah banyak kali dia pergi untuk melayani Tuhan, menghadapi banyak mara bahaya. Tuhan berikan dia waktu istirahat dan saat ini kembali dia boleh bekerja dengan sempurna. Kesehatannya sudah Tuhan jamah. Pak Hendra Winata boleh kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan, segala ikatan yang mengikat dia sudah terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bebas, dia boleh berada bersama dengan kami Tuhan. Inilah Pak Hendra Winata milik-Mu Tuhan, sudah Engkau jamah. Berkati Tuhan kelanjutan, oh Tuhan, pekerjaan yang adalah menjadi tanggung jawabnya yang datang dari Tuhan. Mampukan Pak Hendra kembali Tuhan, terjun dalam pelayanan ini, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Bahkan keluarga dan segala usahanya Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kerinduannya untuk tidak berhenti melayani. Dalam kelemahan dan kekurangannya banyak kuasa Tuhan nyatakan bagi Pak Hendra Winata. Bahkan bagi kami semua saat ini. Kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Berkati dia terus Tuhan. Berkati Pak Nikolas. Tuhan juga yang senantiasa setia menaikkan pujian. Oh Tuhan, bahkan hamba-Mu ini melayani di full gospel. Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia senantiasa siap dalam kesibukannya hari lepas hari. Bekerja Tuhan. Tetapi dia senantiasa ingat bahwa Engkau lah yang terutama Tuhan. Dia mau melayani Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Kepentingan-kepentingan yang dia hadapi hanya Tuhan Yesus yang dia layani Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Pak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Setiap pujian yang keluar dari mulutnya kami percaya Tuhan bertahta atas pujian-pujian yang dinaikkannya, dan pujian ini mempunyai kuasa juga Tuhan untuk kami semua di Family Ministry, memberikan kami semangat Tuhan. Kami serahkan Pak Nikolas dengan usaha yang dihadapi hari lepas hari, menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi kami semua di Family Ministry. Kami serahkan Pak Nikolas ke dalam tangan-Mu. Johnny Iskandar juga Tuhan berkati. Juga Tuhan jadi penyemangat di Family Ministry. Pak Johnny Iskandar Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Puji-pujian juga yang dinaikkannya Tuhan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan apa yang menjadi kerinduan Pak Joni juga. Kami serahkan Tuhan Yesus berkati usaha dari Pak Joni, baik bagi Family Ministry, terlebih juga bagi keluarga, anak, istri maupun cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, ada Pak Yohanes, Pak Derikson, Tuhan Pak Anfal, Opung Sembiring, Tuhan kami semua rindu setiap saat Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau jamah kami, Kau urapi kami menjadi, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang melakukan kehendak-Mu. Para wanita Tuhan, di tengah-tengah Family Ministry ini, jadikan kami tiang doa, jadikan kami wanita-wanita yang boleh jadi semangat juga di tengah-tengah Family Ministry ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu di Family Ministry ini. Tambahkan Tuhan hikmat kami Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk Family Ministry. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara setiap hari bagi kami melalui firman-Mu, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami semua keluarga yang melakukan kehendak-Mu. Family Ministry, Tuhan izinkan ada, Tuhan juga yang memelihara. Kami serahkan bangsa dan pemimpin-pemimpin kami Tuhan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, para menteri Tuhan yang membantu, aparat keamanan Tuhan berkati. Tuhan berkati roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh memimpin kami bangsa Indonesia ini. Bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Agar kami semua sesuai dengan kerinduan-Mu. Jangan ada yang binasa Tuhan.
Kami boleh saling menasehati, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah lebih dulu diselamatkan, boleh menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Kami mau bersatu Tuhan Yesus. Kami tidak mau memandang gereja. Kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang terus setia mengabarkan Injil yang adalah kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami serahkan semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati dan urapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Juga para dokter yang bertugas Tuhan di rumah-rumah sakit Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat bagi mereka juga, dan apa yang mereka pergunakan, obat-obat Tuhan berkati, dan juga alat-alat dalam rumah sakit Tuhan berkati. Para pasien, berikan mereka semangat Tuhan, untuk mereka boleh kembali sembuh, dipulihkan dari segala sakit penyakitnya. Kami serahkan semua Tuhan, oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Inilah kami pada sore hari ini Bapa. Sempurnakan Tuhan akan segala doa kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau menjawab doa-doa kami. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami menaikkan syukur kami. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus membuat Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pekerjaan, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga di dalam pelayanan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, menyenangkan hati Tuhan, selalu meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Derison untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Kalau nggak bisa, Pak Nikolas bincang-bincang dulu deh, Pak Nikolas pimpin. Nanti setelah Derison bisa datang, digantikan. Silakan, Pak. Ya. Baik, Pak Derikson sudah ada sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry ya kan, yang telah diberikan kesempatan oleh Pak Gembala, dan kami merasakan betul-betul bersama di dalam sukacita hari ini. Apa yang dikatakan adalah ya dan amin, karena di dalam hidup ini tentu banyak hal yang terjadi di luar nalar kita. Kita merasa diri kita benar, tetapi ada hal yang membuat diri kita salah karena kesombongan dan keangkuhan. Maka pada hari ini adalah hari yang sungguh memberikan satu anugerah. Ya, saya katakan kepada Pak Gembala, 2 minggu kemarin saya bertemu dengan Ana Tairas di FG Women. Bukan Ana Tairas yang kita lihat di situ. Dia adalah orang dunia. Yang kita lihat adalah kesaksiannya, bagaimana dia hidup secara glamor pada zaman dia membuat film dan sebagainya, dan dia dikenal dengan aktor yang panas katanya, ya kan? Aktor yang panas itu tahu sendiri, mungkin Pendeta Ferry yang masih muda itu berpikirannya luar biasa, ya kan? Kalau panas itu artinya kalau Pak Gembala sudah kelihatannya sudah, ya kesadarannya sudah mendekati 95% lah, ya kan? Tapi untuk 5% juga sudah mendekati 100. Artinya apa? Semua orang yang hidup dalam Tuhan tentu sudah bertobat, dan betul. Saya percaya di sini hamba Tuhan di sini termasuk Pendeta Ferry, kita percaya sudah 100%. Nah, pertobatannya itu ketika dia sudah berceramah kemana-mana dan sebagainya, akhirnya dia
satu hal orang tuanya sakit dan dibawa ke KR tidak sembuh, tapi dia mengikuti terus bagaimana siapa si Tuhan Yesus, maka dia akhirnya menjadi seorang yang sekarang ini percaya. Dan kebetulan, tidak kebetulan juga, yang mentabiskan adalah Ketua Umum Gesindo, yaitu Bapak Daniel Lufnuntra ya. Daniel Lufnuntra itu sekarang Ketua Umum Gesindo, ya sahabat kami dan sahabat Pak Gembala juga, yang mentabiskan dia menjadi seorang pendeta. Nah itu. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagia. Kita bersama tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, di mana Bapak Pendeta Ferry sudah bersama kita untuk memberikan suatu anugerah sharing firman yang luar biasa dengan judul saat ini, jangan tiru orang Israel, di 1 Korintus 10 ayat 11. Baik, sekarang kita panggil yang pertama adalah Ibu Maria. Siapa ini ya? Halo? Halo? Ibu Maria? Halo? Halo, Salam. Yes. Siapa nih Bu Maria? Panval ya? Menggantikan dulu. Maria yang Medan itu. Ini sama Bapak siapa? Ini duplikatnya. Nah, gimana Pak kabarnya? Salam semuanya. Ya. Ini Bu Maria lagi masak ini. Lagi masak Bu Maria. Ya, Ibu. Oh, Ibu Maria yang itu kemana itu Pak? Ibunya kemana? Ibu Maria udah lama itu tidak bersuara. Iya, lagi masak. Lagi cukup masak untuk hamba Tuhan, Bapak silakan. Iya, silakan betul. Pak. Ini orangnya. Ya, paling enggak kita pastinya ya. Tuhan berkati. Pasti sampai baunya ke sini juga. Pak Koming, terima kasih untuk belum sampai di Sumba tanggal 14 saya berangkat ke Sumba bersama saudara kita dari Surabaya, tapi dia suku Timur. Ya, akan juga kan supaya perjalanan lancar. Sampai di sana, puji Tuhan itu berjalan dengan baik. Oke, lanjut Pak. Saya mau masak enak ini. Baik, selamat keluarga. Tuhan berkati. Ya, amin. Luar biasa. Ini memang pas jam makan ini Pak, ya kan? Baik. Ibu Maria, kita lanjut kepada Bapak Ibu Cindy dari Sydney. Silakan Bu Cindy. Luar biasa hari ini bisa hadir bersama kita. Halo. Yes, Bu Cindy, silakan. Apa ya? Sepatah dua patah kata apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Agustinus ini mengenai jangan tiru orang Israel. Jangan tiru Israel dari 1 Korintus 10 ayat 11. Orang Israel itu adalah orang yang dipilih Tuhan, tapi dia bebal, sombong, angkuh, seperti itulah ya. Sama seperti kita, yang terkadang kita merasa orang-orang yang hebat, orang yang dipilih Tuhan, tapi kita sendiri nggak tahu kesalahan kita. Silakan. Iya, setidaknya jangan jadi tegar tengkuk gitu jadi orang. Tegar tengkuk. Ya. Jadi